Digelar untuk ketiga kalinya di Amerika Serikat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih melontarkan pernyataan-pernyataan yang menyulut kontroversi. Trump bersikeras bahwa negosiasi Amerika Serikat-Iran hampir mencapai kesepakatan, sedangkan Iran membantah adanya negosiasi gencatan senjata dan menegaskan agresi harus berakhir total. Apakah tanda-tanda tercapainya kesepakatan semakin nyata atau pernyataan Trump adalah klaim sepihak yang sulit dipercaya? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam Indonesia, selamat malam. Baik, Pak Reza, sebelumnya Trump bersama dengan Netanyahu menyerang Iran karena ingin menggulingkan pemerintahan sah Iran. Tetapi melihat masifnya demo No Kings kemarin, apakah justru yang mungkin terjadi adalah senjata makan tuan Trump lah yang berpotensi kini digantikan oleh rakyatnya sendiri? Terima kasih. Memang menarik sekali ya, praktek demokrasi di Amerika Serikat sekarang belum pernah terjadi ya, di mana masyarakat itu dari kota-kota besar, kota-kota kecil, kemudian itu temanya sama. No kings in the USA, no kings in America, not my president, Congress do your job and defend democracy. Jadi kata kuncinya sedikit beda, tapi temanya sama begitu. Intinya no kings itu sudah menjadi pengetahuan masyarakat. Kemudian ide-idenya bercampur baru dengan ide-ide lain seperti kasus imigrasi, kemudian kasus perang di Iran, dan juga ini sudah masuk ke kota-kota besar seperti New York City, Los Angeles, Chicago, Washington DC, bahkan di bagian sisi Amerika Serikat yang lain di Minneapolis, Dallas, Philadelphia, kemudian Phoenix dan Nashville. Jadi ini sudah merata. Dan bahkan sudah ada event organizer-nya di masing-masing kota. Jadi konon sekarang sudah lebih dari 10.700 protes di seluruh negeri. Dan memang dapat dikatakan Trump ini punya ilusi, merasa diri sudah memenangkan suatu pertempuran. Tapi di masyarakat Iran juga mengatakan apa yang dikatakan Donald Trump itu salah, tidak bisa dipercaya, dan harus diakui masyarakat Amerika Serikat adalah semakin terdidik, dan selama ini Donald Trump bisa menutup informasi bagi kelompok masyarakat tertentu, tapi tidak bisa menutup informasi bagi seluruh anggota masyarakat Amerika Serikat yang kita akui lebih terdidik dari rata-rata masyarakat di dunia. Jadi concern mereka itu rata-rata adalah otoritarianism, kemudian kebijakan imigrasi, kemudian perang di Iran, kemudian ekonomi yang sedang turun, kemudian digunakan petugas-petugas imigrasi, kemudian lingkungan hidup. Ya. Pak Reza, kalau melihat politik dalam negeri di Amerika yang tengah bergejolak, bisa jadi ini justru senjata makan tuan ya. Trump dulunya ingin menggulingkan pemerintahan Iran, sekarang malah dirinya yang berpotensi digulingkan. Memang ada potensi digulingkan ya. Dalam masyarakat Amerika Serikat itu namanya impeachment ya. Tapi ini kan ada persyaratan proses konstitusional 2 tahap untuk memberhentikan bukan hanya presiden tapi juga pejabat federal. Tapi catatannya adalah harus bisa dibuktikan dia melakukan pengkhianatan, dia melakukan penyuapan atau kejahatan berat lainnya. Dan untuk itu maka DPR atau House of Representatives bertindak sebagai pendakwa, jadi memutuskan ini bisa tidak dimakzulkan oleh sistem politik Amerika Serikat. Kemudian setelah itu ada namanya Senat bertindak sebagai juri dalam persidangan sehingga membutuhkan suara 2/3 untuk pemecatan. Jadi ini adalah menarik, perlu dipelajari oleh negara-negara di dunia bahwa ini proses konstitusional 2 tahap untuk memberhentikan pejabat. Intinya adalah terjadi pengkhianatan, penyuapan, dan kejahatan pelanggaran berat lainnya. Jadi kalaupun mau di-impeach, maka masyarakat itu harus menentukan dulu apakah sudah benar, apakah sudah terjadi pengkhianatan dalam sektor apa, penyuapan, apakah ada bukti-bukti keuangannya, atau kejahatan dan pelanggaran berat lain. Mungkin yang items ketiga itu, kejahatan dan pelanggaran berat lainnya itu mungkin masuk file Epstein, kemudian apa yang dibuat oleh media massa atas Presiden Amerika Serikat saat ini. Oke, baik. Pak Reza, soal Trump yang menginginkan negosiasi dengan Iran, tetapi di sisi lain juga mengirimkan 3.500 tentara Amerika Serikat ke kawasan Timur Tengah. Pesan apa sebetulnya yang ingin disampaikan Trump kepada Iran? Memang agak unik ya. Trump ini sedang berada pada posisi yang kalah.
kalah karena target dia perang itu akan menang dalam waktu 4 hari, itu sudah berakhir 4 minggu. Kemudian pada saat yang sama dia juga sudah melihat betapa angkatan bersenjata itu, Iran itu memang lemah di laut dan di udara, tapi sangat kuat di rudal balistik, dan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat sudah habis. Bahkan kota-kota besar di Amerika Serikat juga sudah kota-kota besar di Israel juga sudah luluh lantak seperti Hebron, kemudian dan juga Tel Aviv. Adapun pesan yang ingin diberikan adalah, saya pikir pesan ini berada di atas ilusi karena tidak logis ya. Misalnya kita perhatikan elit Amerika Serikat sendiri sudah mulai tidak percaya pada Donald Trump. Misalnya kita perhatikan kepala dari kontra intelligence mengatakan ini bukan perang kami. Kemudian juga negara-negara Uni Eropa mengatakan ini bukan perang kami. Jadi ini adalah hal-hal yang tampaknya harus disadarkan kepada Donald Trump bahwa dia ini sangat tergantung pada orang-orang yang tidak nasionalistik. Yang kita harus akui bahwa orang-orang Donald Trump itu seperti menantunya, kemudian penasihat hubungan luar negerinya, itu lebih condong kepada aspirasi Israel. Dan juga saya perhatikan kalangan-kalangan seperti Epstein itu memiliki file yang sangat banyak, dan dengan dicicil informasi itu membuat Trump sangat tertekan. Jadi bahkan lawan-lawan di dalam negeri mengatakan no kings today nationwide. Jadi sekarang tidak ada lagi raja kami, dan di seluruh negeri kami menentang lahirnya seorang raja. Jadi Trump ini berdiri di atas sebuah ilusi, dan tampaknya Iran tahu persis semakin lama perang ini terjadi, maka ekonomi Amerika Serikat semakin rontok, kemudian juga gelombang demonstrasi atas Amerika Serikat makin besar. Ya, ini pandangan saya. Baik. Jadi kita agak sulit ya memegang kata-kata yang disampaikan oleh Trump, meskipun seperti kaset kusut yang diputar berulang-ulang bahwa Iran sudah kehabisan amunisi, sudah tidak ada pasukan udara dan lautnya. Tetapi Pak Reza, toh kita lihat Trump kan konsisten untuk menyampaikan bahwa Amerika berhasil terus menekan Iran. Amerika Serikat bahkan dikabarkan mengirim pasukannya untuk melakukan ground invasion atau invasi darat ke Pulau Clark ya, untuk mengambil minyak Iran. Tetapi kan sampai hari ini sepertinya tidak sampai-sampai. Padahal isunya rencana pengerahan pasukan darat itu katanya sebetulnya masih diliputi ketidakpastian. Menurut analisa Anda, apakah invasi darat akan jadi dilakukan oleh Amerika Serikat? Kalau sebatas rencana itu mungkin, kalau sebatas diplomasi publik itu mungkin. Tapi kalau kita perhatikan statement dari jenderal-jenderal Amerika Serikat yang veteran, mereka mengatakan tidak mungkin menang lawan Iran, karena Iran itu terrain atau lingkungan pegunungan, lingkungan daratnya itu sangat mampu melindungi Iran. Dan untuk itu saya perhatikan Iran itu sudah siap dengan 1 juta personil buat menghadapi Amerika Serikat itu. Dan yang tidak tadi dikatakan bahwa Donald Trump itu tidak tahu sejarah, bahwa Donald Trump itu siap-siap disantap oleh hiu-hiu di Teluk Parsi. Jadi saya pikir ancaman dari perwira tinggi di Iran itu sangat benar, karena Iran itu adalah bangsa yang siap untuk berperang untuk jangka panjang. Di masa lalu mereka memerangi Irak yang didukung oleh senjata Amerika Serikat dalam jumlah fantastis. Kemudian Amerika Serikat, sebanyak pengetahuan saya, memiliki keterbatasan untuk perang darat. Misalnya di Vietnam dia diusir, di Afghanistan dia juga terusir, dan juga kemudian di wilayah Timur Tengah lain kita lihat bersama pangkalan-pangkalan militernya sudah diluluhlantakkan oleh rudal balistik Iran. Jadi untuk melakukan suatu perang darat ini akan, walaupun dilakukan oleh lintas udara Amerika Serikat, itu akan sangat berat bagi Amerika Serikat. Saya belum tentu mereka berani melakukan itu. Berarti Pak Reza tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa jika Amerika Serikat benar-benar melakukan invasi darat, itu sama saja dengan misi bunuh diri. Tepat sekali. Karena untuk melakukan suatu serangan darat itu kan perlu misalnya komunikasi satelit, itu memerlukan koordinasi dengan sesama mereka. Perihal komunikasi, Iran dapat mengandalkan jalur-jalur informasi intelligence dari Rusia dan juga dari Cina, dan untuk itu mereka
punya potensi untuk melakukan jamming pada saat pasukan Amerika Serikat itu datang ataupun pada saat pasukan Amerika Serikat itu akan didatangkan. Kita lihat sama-sama peluru kendali indahan sudah berhasil mengusir kapal induk Amerika Serikat dan juga merusak beberapa kapal perusak Amerika Serikat. Jadi saya pikir Donald Trump mungkin untuk diplomasi publik mengatakan akan siap mengirimkan, bahkan sudah memberikan tengah waktu, tapi dalam kenyataannya barangkali akan ditarik oleh Donald Trump. Ancaman itu akan ditarik dengan mengatakan bahwa pemerintah Iran sudah menyetujui persyaratan-persyaratan yang Amerika Serikat katakan, tapi pemerintah Iran sendiri saat ini mengatakan sampai masa kami berkabung 40 hari tidak ada perundingan dengan Amerika Serikat, dan pemerintah Iran ini konsisten. Ini yang unik, yang sulit diganggu oleh Amerika Serikat, di mana pemerintah dan masyarakatnya itu satu suara. Jadi sangat sulit sekarang untuk menggoyang masyarakat Iran lewat teori-teori divide et impera, dan juga sangat sulit menggoyang masyarakat di Timur Tengah untuk berkoalisi bersama Amerika Serikat dan Israel untuk melawan Iran, karena mereka sudah melihat bahwa Sunni dan Syiah itu pada prinsipnya adalah sama, dan kalau kami sampai goyang maka yang terlahir adalah suatu greater Israel atau Israel yang semakin luas. Baik, Pak Teguh Reza Syah, terima kasih atas analisa Anda di